Halo Ayah dan Bunda, di video kali ini kita akan belajar mengenai terapi perilaku pada anak, terutama pada anak-anak berkebutuhan khusus. Tetapi sebelumnya Ayah dan Bunda boleh klik subscribe agar Ayah dan Bunda tetap mendapatkan notifikasi secara rutin untuk video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Ayah dan Bunda. Ayah dan Bunda mungkin sering mendengar apa itu terapi perilaku. Terapi perilaku atau biasa disebut behavioral therapy merupakan prosedur pengobatan yang berfokus pada perubahan perilaku, pikiran, dan juga perasaan negatif. Beberapa kondisi tersebut bisa berdampak pada perilaku yang membahayakan diri, terutama pada anak-anak. Menurut teori, ada beberapa metode dan bagian dalam terapi perilaku. Di antaranya yaitu 1. ABA, Applied Behavioral Analysis, merupakan terapi berdasarkan analisis perilaku dan dirancang fokus pada prinsip pembelajaran anak. Misalnya ketika perilaku diikuti oleh reward, anak lebih berpeluang untuk mengulang perilaku yang diharapkan. Praktiknya dapat dilakukan dengan situasi pengajaran atau pembelajaran di kelas maupun situasi sehari-hari. Ayah dan Bunda bisa mencontohkan dalam bentuk seperti makan malam bersama keluarga, bermain bersama teman-teman sebaya di ruang bermain ataupun taman bermain, membereskan mainan bersama ayah dan bunda saat di rumah. Terapi ini bisa berupa interaksi terapis dan anak secara empat mata maupun instruksi yang diberikan pada kelompok anak. Tujuannya adalah membawa perubahan positif terhadap perilaku anak. Yang kedua, yaitu PRT, Pivotal Response Treatment. Terapi ini lebih mentargetkan perilaku individu anak, termasuk bagaimana motivasi, manajemen diri, tanggapan, dan inisiasi terhadap interaksi sosial. Biasanya, terapi metode ini ditujukan untuk memperbaiki kemampuan sosialisasi, komunikasi, perilaku, dan keterampilan akademik yang terkait dengan perilaku anak secara individual. Yang ketiga adalah NET, Natural Environment Treatment. Analisis perilaku senior dari Kansas City, Amerika Serikat menyebutkan bahwa terapi metode ini lebih mengedepankan pendekatan dari kebiasaan anak dalam menanamkan perubahan. Biasanya didahului dengan investigasi atau assessment yang terkait motivasi dan inisiatif anak selama ini. Konselor ataupun terapis akan mencari tahu faktor kegagalan dalam pembelajaran atau berinteraksi dan memahami cara belajar yang lebih disukai anak. Ayah dan Bunda dapat contohkan misalnya pada anak-anak yang lambat bicara ataupun terlambat dalam mengolah bahasa, terapis dapat meletakkan salah satu contoh boneka kesayangannya agak jauh sehingga anak muncul keinginan untuk meminta. Kemudian terapis atau ayah dan bunda dapat mengajak anak agar meminta sambil menyebutkan nama boneka tersebut. Jika ia berhasil menyebutkan permintaannya yang dimaksud, maka ayah dan bunda atau terapis dapat segera memberikan bonekanya. Dan lama-kelamaan, anak dapat meminta bonekanya secara lisan dengan inisiatif sendiri tanpa perlu kita minta. Metode selanjutnya yang sering dilakukan yaitu Discrete Trial Training. Metode ini merupakan metode yang memecah keterampilan anak menjadi beberapa jenis secara garis besar. Para terapis akan mengajarkan suatu keterampilan yang paling dasar. Biasanya, dalam metode ini digunakan barang-barang atau media yang dekat dengan kehidupan keseharian untuk jadi perantara bahan ajar. Misalnya, ketika ingin mengajarkan warna merah,
terapis akan meminta anak menunjukkan ke benda yang berwarna merah di dekatnya. Jika berhasil, terapis akan menghargai perilaku yang baik tersebut. Mereka akan memberikan reward berupa pujian ataupun pelukan. Setelah itu, anak akan melanjutkan pembelajarannya dengan belajar tentang warna-warna yang berbeda untuk memperkuat kemampuan tersebut dan menanyakan tentang warna-warna yang sudah ia ketahui dan ia pelajari bersama terapis. Metode yang selanjutnya yaitu verbal behavior intervention. Dari namanya saja sudah verbal, berarti terapi perilaku ini digunakan untuk lebih mengutamakan bahasa dan komunikasi. Perlu ayah dan bunda ketahui bahwa kata-kata yang diajarkan dalam metode ini merupakan bukan termasuk kata-kata benda seperti kucing, mobil, atau gelas. Contohnya, pada saat anak ingin meminta bantuan orang tua atau orang lain untuk mengambilkan sesuatu, anak-anak sudah kita arahkan untuk menyebutkan kata tolong sebelum mereka mengutarakan keinginannya. Ayah dan bunda, meskipun belajar dan berlatih, terapi perilaku membutuhkan waktu dan usaha yang tidak singkat. Tetapi yakinlah bahwa ini akan memiliki manfaat jangka panjang bagi anak-anak kita. Jika ayah dan bunda tertarik dan ingin mengetahui lebih banyak seputar pelayanan tumbuh kembang anak dan masalah kesehatan lainnya, ayah dan bunda bisa langsung menanyakan kepada dokter, psikolog, ataupun psikiater, atau bisa melalui layanan kami di Klinik Mitra Care Pangkal Pinang. Sampai ketemu pada video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih ayah dan bunda. Hai teman-teman, jangan lupa like, subscribe, sama komen. Terima kasih.